Hai, apa kabar? Ketemu lagi sama Tio di Let's You Today, referensi informasi terkini. Apa kabar kalian semuanya yang ada di rumah? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Dan pastinya tetap jaga yang namanya protokol kesehatan. Jaga kesehatan kalian karena di musim pandemik ini kalian benar-benar harus jaga yang namanya kesehatan kalian. Baiklah, pada hari ini spesial sekali di Lines New Today di referensi informasi terkini buat kalian semuanya mungkin yang belum subscribe ya ataupun belum follow di Instagram maupun di Facebook ataupun di channel dari Lines News Today, silakan aja langsung buruan di follow, di subscribe ya, dan kalau bisa langsung ditonton dan like lah gitu karena banyak sekali di situ konten-konten yang benar-benar menginspirasi kita semuanya gitu ya. Dan pada hari ini di Lines News Today tetap kita ingin menginspirasi kalian semuanya yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Tamu ini benar-benar menginspirasi saya juga sih gitu. Dan langsung aja kalau gitu kita langsung ngobrol-ngobrol sama tamu spesial kita pada hari ini. Baik, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik, baik. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih. Saya mau panggil Bapak, Mas atau Om nih. Apa aja lah. Apa Yang aja? penting enak didengar gitu. Oh gitu, bukan Kung ya? Jangan. Jangan. Belum. Belum waktunya. Baik, saya panggil Mas aja ya. Boleh. Oke. Mas Rehan, spesial kali pada hari ini di Lines News Today informasi terkini. Ini adalah suatu podcast yang kita mengundang para inspirator ya muda, pokoknya inspirator lah, yang itu juga bakal bisa menginspirasi semuanya warga Mojokerto dan sekitarnya dimanapun berada, yang itu juga bisa menginspirasi mereka juga gitu. Dan pada hari ini tema kita adalah milenial dan ujung tombak perubahan di Mojokerto Raya gitu. Berat Pak ya? Berat. Wah. berat. Tegang nih kelihatan. Santai Pak Mas Rehan ya. Santai Mas Rehan. Gitu. Oke, sebelumnya nih mungkin sahabat Line News yang ada di rumah juga masih belum tahu nih siapa nih Mas Rehan sebenarnya ini. Kalau boleh tahu bisa cerita sedikit tentang sosok dari Mas Rehan sendiri gitu. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rehan. Saya di Mojokerto ini kebetulan memang mendapat tugas dari perusahaan di mana saya bekerja. Kebetulan memang tugas saya saat ini ada di Mojokerto Raya, jadi Mojokerto Kota dan Kabupaten. Perusahaan saya ada di PT Sumber Cipta Multiniaga. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor rokok Jarum. Jadi kami membantu mendistribusikan produk-produk PT Jarum yang ada di Kudus, di seluruh wilayah, di seluruh area Mojokerto Raya ini. Seperti itu. Gitu. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih Mas Rian? Kalau asli saya dari Jombang. Oh dari Jombang? Dari Jombang. Oh gitu. Di Mojokerto udah berapa lama nih kalau boleh tahu? Di Mojokerto sudah 2 tahun lebih ya. Udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Gitu. Oke. Baik. Dulu. Oke. Agak mendekat sedikit. Oke. Suaranya biar jelas gitu. Biar nanti para sahabat Line News juga benar-benar merasakan auranya Mas Rehan gitu loh. Siap. Oh iki benar-benar wongnya menginspirasi sekali gitu. Iya. Baik, Mas Rehan, sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, mungkin saya akan coba kulik-kulik nih pengalaman-pengalaman ataupun sejarah-sejarah tentang Mas Rehan. Kenapa dari awal sampai sekarang itu kok bisa menjadi sukses gitu. Dulu dari latar belakang pendidikan dulu sempat kuliah pasti. Terakhir kuliah ya? Iya. Terakhir kuliah ya? Kuliah. Oh gitu. Kebetulan saya kuliah terakhir itu S1 di UPH Surabaya. Oh di UPH Surabaya gitu. Di tahun 2018 ya. 2018 itu, 2008. Oh 2008. 2008 ya. Oke.
setelah lulus itu memang langsung kerja di suatu perusahaan itu tadi atau gimana ini? Kebetulan waktu setelah lulus itu saya belum langsung bekerja di PT Sumber Cipta ini. Jadi sebelumnya saya sempat bekerja di Arta Boga Cemerlang waktu itu. Gitu. Tetap di dunia marketing juga pastinya ya. Enggak juga ya. Sales gitu. Di Arta Boga Cemerlang itu kebetulan saya memang di bagian logistik ya waktu itu ya. Jadi di bagian logistik kurang lebih hampir 1 tahun di situ. Terus kemudian saya pindah ke PT Sumber Cipta ini setelah dari PT Arta Boga Cemerlang itu. Gitu. Ya. Terus emang kalau boleh tahu pada waktu semasa kecil dari Mas Rian sendiri, apakah punya cita-cita memang aku besok memang pengen jadi seorang salesman, aku ingin menjadi seorang marketing gitu. Gitu. Cita-cita ini dulu waktu kecil apa sih kalau boleh tahu? Sebetulnya cita-cita Dokter kah? kalau dari kecil Pilot? itu kalau cita-cita dari kecil sebetulnya dokter dulu ya. Dokter. Iya. Oke. Jadi karena Kenapa kok dokter? Kenapa? dokter itu karena kebetulan basic ayah saya itu kan juga di bidang farmasi ya. Oke. Di bidang farmasi, terus kemudian juga kakak ayah saya itu juga di bidang obat-obatan juga. Terus juga kemudian sepupu saya itu juga kebanyakan yang berkutat di bidang kesehatan. Iya. Jadi ya tertarik aja sih untuk jadi dokter, dan apalagi waktu masih kecil kan saya orangnya suka ditantang kan gitu ya. Oke. Jadi waktu masih kecil itu diceritain, kamu kalau nanti jadi dokter itu sekolahnya lama loh. Nanti sekolahnya nggak bisa 4 tahun selesai. Kamu nanti bakal setelah selesai sekolah lagi terus sekolah, karena kesehatan itu selalu berkembang. Iya benar. Jadi waktu itu memang tertantang sih untuk Oke. menjadi dokter waktu itu. Tapi ya setelah di perjalanan ternyata Ya ini kebetulan waktu kuliah, waktu pemilihan jurusan kuliah itu ya. Iya. Nah kebetulan di UPH itu tahun 2008 ada semacam program beasiswa. Iya. Nah kebetulan program-program yang ada di UPH Surabaya waktu itu tidak ada kedokteran waktu itu di UPH Surabaya. Iya. Nah akhirnya yang ada apa? Oh ya, yang ada akuntansi, manajemen, hukum, psikologi, sistem informasi, teknik industri. Terus ya akhirnya saya menjatuhkan pilihan ke teknik industri aja. Oh gitu. Gitu. Tuh kan bener kan ya, nggak salah. Ternyata narasumber kita pada siang hari ini pinter, makanya dapat beasiswa gitu. Seumur saya belum pernah dibiayai gitu. Jadi sampai lulus kuliah itu dapat beasiswa gitu. Iya, jadi programnya waktu itu di UPH Surabaya memang sampai lulus. Jadi mulai pertama masuk sampai lulus itu biayanya ditanggung oleh Lipo Group waktu itu ya. Jadi saya dapat beasiswa dari itu, cuman ada semacam feedback ya ke kampus. Jadi selama saya kuliah di situ ya saya bantuin kayak marketingnya kampus. Jadi terakhir itu saya sempat bantuin marketing. Nah disitulah mulai saya jatuh cinta lah ya istilahnya ke dunia marketing gitu. Jadi ketemu dengan banyak orang, terus kemudian bernegosiasi dan sebagainya. Gitu. Dengan perjalanan ini tadi, apakah yang dulu pada waktu kecil pengen jadi dokter ya, setelah itu kuliah, habis itu lulus, habis itu mendapatkan sesuatu rasa atau passion dalam dunia marketing, gitu itu muncul sendiri atau gimana itu? Iya, jadi itu muncul sendiri sih. Sendiri? Karena waktu kuliah itu saya sering ikut tim marketingnya kampus. Jadi di sela-sela hari saya kuliah itu kan ada hari kosong kan gitu ya. Jadi saya ikut tim marketingnya kampus untuk ke SMA. Jadi nawarin kampus UPH Surabaya itu seperti apa, terus mengajak mereka untuk studi banding atau istilahnya berkunjung ke kampus kami. Nah seperti itu sih, jadi suka aja, suka senang ketemu sama orang ya, apalagi sama cewek gitu ya. Wah, iya itu loh, kayak berat gitu ya, berat tapi di sini gitu. Ya oke.
Ya, memang Laki-laki wajar. Jadi sampai sekarang akhirnya passion sebagai seorang apa ya marketing, habis itu feel-nya ketemu banyak orang, melayani banyak orang itu sampai sekarang akhirnya apa ya benar-benar enjoy gitu ya di situ Pak ya. Iya, betul. Enjoy. Gitu. Iya. Dengan yang sekarang nih, dengan di lingkungan kerja yang sekarang, menurut Pak Mas Rehan nih, sorry Iya. panggil Pak Rehan terus saya. Mas Rehan, dengan lingkungan kerja yang sekarang nih, apakah sudah puaskah gitu dengan lingkungan kerja yang sekarang gitu? Kalau puas itu nantinya kita berpikirnya apa? Kita akan stuck ya. Oke. Kalau kita cepat puas dengan hasil yang sudah ada. Hmm. Jadi selama saya bekerja, dimanapun saya bekerja, ya saya mencoba mempush diri saya ini supaya bekerja lebih maksimal lagi. Jadi memang selama ini saya nggak pernah merasa puas. Iya. Jadi tujuannya apa? Jadi perusahaan di mana saya bekerja ini bisa memperoleh hasil yang maksimal gitu. Jadi kalau saya cepat puas sekarang, oh saya sudah puas dengan hasil yang sudah saya capai ini. Akhirnya ya kita stuck. Kita nggak akan ada kreativitas lagi di situ. Iya. Jadi memang saya membuat diri saya ini tidak pernah merasa puas. Oh, berarti terus mencari-cari gitu ya? Iya. Terus mencari-cari. Mencari celah, kira-kira mencari peluang apa yang bisa kita kerjakan. Iya. Dan Tapi itu- tetap itu untuk perusahaan sendiri gitu ya? Betul, ya perusahaan juga dengan lingkungan kita sekitar ya, Oh, dengan gitu. masyarakat sekitar. Manfaat lah istilahnya. Betul, ya. Oh gitu. Baik, kalau ngomongin apa namanya pekerjaan dan keluarga nih, gitu. Ya. Pekerjaan dan keluarga. Mungkin Pak Rehan kalau dibilang, kalau kita melihat nih ya, Pak Rehan sekarang adalah sosok yang sukses, gitu. Sukses dalam hal pekerjaan dengan yang diraih sekarang seperti itu. Dengan keluarga, antara keluarga ini apakah ada apa ya perbandingannya? Oh, aku harus konsentrasi ke pekerjaan, nanti keluarga nomor 2, atau gimana ini antara keluarga dan pekerjaan? Ya ini memang dua hal yang sangat penting ya dalam hidup ya. Ya. Karena kita juga tidak bisa terlepas dari pekerjaan, kita juga tidak bisa terlepas dari keluarga. Ya selama ini yang saya jalankan memang sama-sama saling memahami. Jadi kalau misalkan saya sedang bekerja, ya pihak keluarga bisa memahami. Begitu juga misalkan pekerjaan pun, semisal saya ada kebutuhan keluarga yang mendesak, Ya. nah perusahaan kan juga sudah ada cuti ya, Ya. cuti Ya. tahunan setiap karyawan itu kan sudah Ya. ada jatahnya. Ya. Nah, dari perusahaan juga memberikan istilahnya kesempatan bagi karyawannya untuk Ya. bisa berkumpul dengan keluarganya kan begitu. Dengan adanya cuti, jadi ya kita pinter-pinter aja sih bagi waktu antara keluarga dengan bekerja. Jadi harus mengerti juga ya. Jadi, Ma, aku hari ini ada acara di klub situ. Berarti harus ngerti gitu, Pak, Mas ya? Ya, Ya gitu ya. Ya apa? Beruntungnya saya memang istri dan dan anak saya juga sudah mengerti itu. Oh, ngerti gitu ya. Oh, udah biasa. Oh, gitu. Dan mungkin biar nggak apa ya, mungkin minum dulu Oh, iya, Pak ya, siap. Mas Rehan gitu. Biar suasana kita pada hari ini juga semakin hangat juga gitu loh. Iya. Biar nggak ngomong terus. Enak kopi siang-siang gitu sambil ngobrol gitu ya. Oh iya, masuk. Baik, balik lagi nih. Ya. Dengan antara pekerjaan dan keluarga nih. Apakah ada trik ataupun strategi sendiri bagi Mas Rian sendiri untuk dalam keluarga ya, untuk cara mendidik anak. Kalau istri, kalau yang pengertian tadi mungkin kan untuk pasangan istri lah ya, seperti itu. Nah untuk anak-anak gitu tuh, aduh papa nih hari Sabtu gitu, kok nggak pulang-pulang gitu, itu masih tetap kerja gitu, itu pulangnya malam, lah gitu. Sedangkan anak kan juga
butuh perhatian kedua orang tua, bukan hanya dari sosok seorang ibu aja, dari seorang ayah juga pastinya gitu. Dengan kepadatan rutinitas dari Mas Rian sendiri gitu itu, yang mungkin sering pulang malam, bahkan pulang pagi, bahkan menginap nggak pulang-pulang gitu itu. Pernah kan? Ya, pernah Iya, pastinya ya pernah. gitu ya. Gitu. Itu apakah ada trik sendiri untuk keluarga dan khususnya untuk anak-anak lah? Kebetulan ya triknya ya memanfaatkan teknologi ya. Oke. Jadi kalau misalkan saya pulangnya agak malam atau saya mungkin bahkan nggak pulang, misalkan ada tugas dari kantor, ya saya biasanya video call. Jadi saya sering-sering video call anak saya biasanya seperti itu. Jadi ya untuk mengatasi selama ini yang saya lakukan di keluarga atau dengan anak itu ya lewat video call itu aja sih. Dan kebetulan memang anak saya juga bisa memahami memang kalau ayahnya lagi sedang bekerja. Dan ya kebetulan kan anak saya juga masih umur 4 tahun ya. Jadi kan mungkin dia sudah asik dengan mainannya atau apa, kadang-kadang juga dia lupa dengan saya juga. Bisa memang. Ya cuman saya yang inisiatif, saya yang telepon anak saya. Oh gitu. Jadi saya telepon, saya tanyai keadaannya gimana, sekolahnya gimana, terus kemudian lagi ngapain, gitu-gitu aja sih. Iya, gitu. Oh, berarti juga memanfaatkan teknologi lah ya. Iya. Itu juga berguna untuk apa ya, hubungan kita dengan yang di rumah pada waktu kita bekerja. Iya, Gitu. betul. Oke. Baik, Pak Rehan. Di sini juga kita juga pengen apa namanya, flashback lagi dengan cerita-cerita Pak Rehan mungkin pada waktu kecil. Apakah ada apa ya, pendidikan pendidikan yang diberikan orang tua itu seperti apa sih? Apakah ada sesuatu yang benar? Oh, dulu pada waktu kecil mungkin sering dimarahin, sering disuruh belajar, atau sering disuruh les, nggak boleh main seperti itu. Apakah mungkin ada sesuatu cerita yang mungkin bisa di-share di sini? Jadi, oh pada waktu kecil ternyata harus udah belajar, harus bisa jadi seorang yang sukses gitu. Kebetulan memang background saya dari orang tua saya itu selalu mendidik anak-anaknya itu untuk apa ya, tekun ya. Oke. Tekun. Jadi ketika kamu menjalankan suatu tugas atau tanggung jawab, itu kamu harus tekun dan benar-benar menyelesaikannya hingga finish sampai dengan selesainya dari tugas itu. Jadi meskipun pada saat saya sekolah ya saya belajar ya, meskipun pada prakteknya ya adalah sedikit kenakalan gitu ya. Jadi waktunya belajar gitu saya tinggal main sama teman-teman ya sering ya, menunda gitu ya. Pernah juga menunda gitu ya, juga sering gitu ya. Ya namanya waktu masih anak kecil ya, suka main, suka apalagi kalau diajakin temennya gitu kan. Cuman dari orang tua sih mengajarkannya ya yang sampai sekarang saya pegang itu ya masalah ketekunan ya. Masalah ketekunan di dalam kita menjalankan satu tugas atau tanggung jawab. Dan ketika kita mengambil tanggung jawab itu, kita harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jadi apa ya istilahnya semacam kalau kamu sudah nyemplung gitu ya, nyemplung di sumur ya kamu berenang. Jangan kamu habis nyemplung di sumur kamu diem aja, kamu nggak berbuat apa-apa untuk tugasmu atau tanggung jawabmu itu. Itu sih. Jadi yang ditekankan sama orang tua, gitu, hal seperti itu berarti ya. Jadi ketekunan harus, jadi benar-benar harus ya. Kalau konsisten juga harus konsentrasi juga sih gitu. Betul. Ya dalam suatu hal gitu itu. Sampai sekarang itu benar-benar masih di apa ya, jadi pedoman juga buat Mas Rian ya. Ya, dimanapun saya bertugas ya atau bertanggung jawab istilahnya, ya saya memegang pedoman itu selalu sih. Jadi harus maksimal lah istilahnya. Gak boleh setengah-setengah. Oh gitu. Berarti sosok yang menginspirasi Mas Rian sendiri itu orang tua? Iya, salah satunya orang tua. Orang tua. Salah satunya orang tua.
dalam ini ya pendidikan dasar ya. Iya. Kalau kita kan pendidikan dasar kan selalu dari keluarga. Iya. Pasti dari orang tua pasti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau untuk sosok yang selain orang tua ya saya mengidolakan ini sih Pak Ahok ya. Oh, Pak Ahok. Iya. Oke. Why? Kenapa nih? Kenapa nih? Pak Ahok itu ya apa ya? Banyak orang bilang kan dia dari kaum minoritas seperti itu gitu ya, karena dari sukunya, dari agamanya. Tapi ketika dia menjalankan tugas sebagai gubernur, itu dia menjalankannya dengan sepenuh hatinya gitu. Jadi apa ya? Ya itu sesuai dengan apa yang diajarkan dengan orang tua saya. Jadi ketika kamu menghadapi suatu masalah ya kamu hadapi, jangan kamu mundur. Dan juga dari sisi ini ya, sisi empati dengan masyarakat. Itu yang saya suka dari Pak Ahok itu sebetulnya kan dulu saya kan sering ngikutin YouTube-nya ya. Dulu setiap sore gitu setelah saya agak senggang gitu saya buka-buka YouTube. Itu Pak Ahok kan sering bukain gedung gubernur itu kan dibuka untuk masyarakat tuh. Itu kan menerima segala keluhan-keluhan warganya istilahnya. Nah, di situ saya juga mulai berpikir, berarti kita ini jadi pemimpin ya harus seperti itu. Jadi jangan hanya mementingkan apa yang kita mau, tapi yang warga mau ya. Kalau misalkan saya di perusahaan gitu ya, saya di perusahaan swasta. Nah, perusahaan swasta ini kan pasti punya tim. Jadi gimana caranya saya bisa mengcapture kebutuhan tim saya apa sih? Dengan arahan-arahan misalkan saya kepinginnya gini. Kamu butuhnya apa? Nah, saya belajar dari Pak Ahok itu ya dari sisi itunya ya, mendengarkan. Jadi pemimpin itu harus mendengarkan. Jadi bukan hanya kita maunya, tapi kita juga harus mendengarkan apa sih kebutuhannya. Supaya apa ya? Supaya apa yang kita tuju atau apa yang kita inginkan itu bisa kita capai bersama-sama, dan itu hasilnya pasti akan jauh lebih maksimal. Gitu. Jadi dari figur sosok seorang Ahok itu juga menginspirasi Mas Rehan juga. Betul, gitu ya. Gitu. Dan itu juga diaplikasikan dalam pekerjaan juga. Iya, saya berusaha mungkin ya kita nggak bisa 100% seperti Pak Ahok. Benar, iyalah. Karena pasti setiap orang pasti punya gayanya masing-masing gitu ya. Cuman saya ambil sisi positifnya dari Pak Ahok ketika menjadi gubernur itu ya seperti itu. Dan juga yang paling menonjol dari Pak Ahok itu kan sebetulnya kejujurannya ya. Kejujurannya. Jadi itu integritas ya. Itu kan namanya integritas dalam diri kita. Jadi kalau kita bekerja dimanapun kita harus jujur. Oh gitu. Sebagai apapun kita harus jujur. Tapi kalau berbohong dalam untuk kebaikan, bolehkah itu seperti itu? Berbohong untuk kebaikan. Kita kan harus jujur. Kita dituntut untuk jujur ya. Jujur, kita harus jujur ngomong kita melakukan apa aja atau ngambil duit apa aja gitu. Tapi kalau kita berbohong untuk kebaikan gitu itu. Menurut Parian gimana? Saya cuma itu aja ya nih. Kalau yang namanya kebohongan itu pasti merugikan salah satu pihak ya. Kebohongan pasti merugikan. Oh gitu. Pasti merugikan ya. Betul nggak ya? Ketika misalkan kita berbohong untuk kejujuran itu contohnya misalkan kita ngambil uangnya orang tua nih, tapi kita sumbangkan ke anak yatim misalkan, itu kan sebetulnya itu baik, tapi kita mencuri, iya kan, atau kita berbohong dengan orang tua, nah itu kan sudah salah satu kalau saya bilang itu integritasnya belum ada. Jadi kalau mau berbuat kejujuran ya dari awalnya harus jujur. Dari basicnya harus jujur. Kalau basicnya aja sudah nggak jujur ya, pasti apa yang kita lakukan meskipun itu untuk kebaikan, ya kalau menurut saya ya itu integritasnya tetap nol sih kalau menurut saya. Gitu. Tuh ya, berarti yang namanya berbohong untuk kebaikan itu tetap yang namanya itu tetap negatif gitu. Ada sisi merugikannya ya gitu. Oh gitu. Saya seperti itu kan. Berbohong untuk kebaikan gitu. Kamu dari mana? Dari masjid, padahal gitu. Oh gitu. Jangan-jangan sering ya? Pak Tio sering ya? Kalau itu 50-50 lah. Oh gitu ya. Imbang gitu, imbang, dibikin imbang. Bikin imbang, ya. Betul. Ya.
Aduh. Minum lagi Pak Rehan. Aduh, saya kalau kebanyakan ngomong pasti batuk gitu loh, Pak. Oh, aduh. Seru banget pada hari ini ya kita di Line News Today kita ngobrol dengan sosok Pak Rehan. Beliau juga salah satu yang menginspirasi saya. Soalnya kapan hari pernah kita ngobrol seru gitu ya. Jadi kalau ngobrol sama beliau itu sampai akar-akarnya gitu loh. Gitu. Jadi ngomong A, temanya A gitu ya. Tapi poinnya itu sampai akar-akarnya dikupas sama dia gitu. Jadi kalau ngobrol sama dia, kadang sisi kalahnya itu ada mesti gitu. Mau bertahan gitu. Jadi kalau ngomong sama orang pinter, yang inspirasi gitu itu banyak kalahnya kadang kita gitu loh. Oke. Balik lagi Pak Rehan, pada hari ini juga kita masih tetap ingin ngupas tentang sosok Pak Rehan sendiri. Gitu. Tadi siapa sih yang menginspirasi Pak Rehan sendiri ya? Mulai dari orang tua, terus dari sosok Ahok sendiri gitu. Untuk support sekarang support yang paling besar dari Pak Rehan sendiri itu apa sih? Yang sampai sekarang juga sampai bertahan di kesuksesan ini gitu loh. Maksudnya ini untuk support dari personal Pak Rehan sendiri gitu itu. Personal saya Iya, yang benar-benar mensupport aku sampai sekarang ini sampai ya bertahan di kesuksesan ini seperti itu siapa sih? Ya keluarga ya pasti. Keluarga. Ya. Karena tanpa adanya keluarga kita juga bekerja itu pasti juga nggak akan maksimal gitu ya. Karena kan itu tadi keluarga dan pekerjaan itu adalah dua hal yang sangat penting dalam hidup setiap manusia lah ya. Makanya ketika kita bekerja terus kemudian keluarga tidak mensupport, itu juga kita bekerjanya juga akan lebih berat ya. Menjalaninya juga berat. Demikian juga pekerjaan gitu ya. Pekerjaan juga kan di perusahaan juga sudah memberikan waktu lah untuk kita berkumpul dengan keluarga dengan kayak cuti seperti itu kan. Ya itu kan di saat kita memang sedang bekerja ya, keluarga memang harus mensupport. Jadi ya yang membuat saya bisa sukses seperti ini ya ya keluarga ya paling nomor satu ya. Yang membuat saya akhirnya bisa bekerja maksimal itu tadi. Gitu. Oh, keluarga, intinya keluarga pokoknya ya, gitu. Tapi kalau semuanya lagi jomblo gitu loh. Siapa ya? Kalau saya lagi jomblo gini siapa yang mau support saya ya? Gitu. Curcol banget. Oke, Pak Rehan, di era milenial seperti ini pasti kan akan ada banyak sekali pemuda-pemuda juga yang mereka juga akan mungkin dia juga lebih pinter juga dari kita pastinya ya betul. Ataupun mungkin yang senior kita juga yang lebih pinter dari kita seperti itu. Apakah ada langkah-langkah tertentu yang mungkin dari Mas Rehan sendiri wah ini aku harus di era milenial seperti ini ya gitu pasti kan ada perputaran juga di lingkungan kerja Pak Rehan sendiri atau mungkin ada promosi seperti itu lah untuk menjaga ataupun untuk mempertahankan hal seperti itu. Apakah ada sesuatu yang perlu trik yang dilakukan sama Pak Rehan sendiri? Kalau trik apa ya, saya sih selama ini kalau saya bertemu dengan rekan-rekan kerja yang lebih senior gitu ya, atau yang memang sudah senior dalam arti masa kerjanya ya, masa kerjanya sudah lebih senior, itu saya lebih banyak lebih banyak sharing ya, lebih banyak sharing, terus kemudian mendengarkan pendapatnya, terus kemudian kalau dengan teman-teman yang istilahnya lebih muda gitu ya daripada saya atau seumuran lah istilahnya, itu saya lebih banyak semacam fokus discuss gitu ya, fokus group discussion gitu ya, jadi gitu ya. Sama juga sharing, cuman lebih kritis gitu ya. Jadi di dalam forum itu biasanya saya suka itu menguji gitu ya. Jadi kalau dalam sharing dengan teman-teman
salesman atau Iya. dengan promotor gitu Iya. ya di wilayah kerja lingkup kerja saya itu saya lebih banyak menantang mereka gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan mereka punya ide ini dan itu, saya lebih banyak menantang. Jadi misalkan saya punya ide A, saya mesti selalu bertanya, kenapa kok A? Ya. Kenapa kok nggak B? Ya. Sedangkan kalau A itu resikonya seperti ini nih. Ya. Kalau B resikonya ini. Iya. Kenapa kok nggak yang B? Nah itu tujuan saya apa? Tujuan saya itu ya karena kita ini kerja satu tim. Ya. Jadi kalau kayak saya masuk di wilayah kerja saya memposisikan diri saya itu lebih banyak saya ini sebagai teman. Hah. Sebagai teman yang memberikan apa ya? Memberikan istilahnya pengalaman-pengalaman saya lah istilahnya Oke, gitu ya. iya. Jadi supaya mereka pun juga teman-teman yang bekerja dengan saya itu juga bisa memperoleh insight, bisa memperoleh Iya. pengetahuan lebih. Iya. Jadi nggak hanya